Ya, sebelum kita memulai bacaan kita tentang kisah-kisah Masnawi Rumi, kita kirimkan Al-Fatihah untuk Maulana Rumi sendiri dan kemudian untuk para kiai di sini yang dikuburkan di Makbarah Pesantren Al-Ittifaq. Di antaranya Kiai Apep Saifuddin yang dikenal dengan Mang Lebak dan Kiai Haji Fuad Afandi yang meninggal pada November tahun lalu. Ala hadhihin niyah wa kulli niyatin sholihah jadatan fi syarafin nabiyina Muhammad al-Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sang guru dan si beruang. Kini saatnya kembali ke si beruang yang tak bahagia dan memahami mengapa ia sampai terlanda duka. Meskipun beberapa ahli terapi beruang telah menunjukkan bahwa penyebabnya adalah kecintaannya yang berlebih pada madu, dan meskipun orang tuanya yang telah kita ketahui merasa bahwa penyebabnya adalah kecenderungan untuk selalu banyak berpikir, si beruang itu sendiri mungkin akan menelusuri akar kesedihannya pada hari saat ia tercebur ke sungai. Seorang guru sekolah, kita baca dalam salah satu kisah Rumi yang teramat melarat, sampai-sampai hanya memiliki sebuah kemeja katun untuk dipakai, sedang berdiri dekat sungai saat dia tiba-tiba melihat seekor beruang di dalam air. Bagi sang guru dan murid-murid di sekitarnya, tampak bahwa beruang itu terjatuh ke sungai dan terseret arus. Para murid sekolah itu yang merasa iba kepada guru mereka, memintanya agar melompat ke sungai dan mengambil kulit beruang yang bagus itu untuk dijadikan mantel yang bisa menghangatkannya pada musim dingin. Saat kering, kulit itu akan menjadi mantel yang bagus dan menghangatkan Anda setiap musim dingin. Merasa tak ada pilihan lain, mengingat dingin sungguh menggigit dan musim dingin tengah menjelang, maka sang guru mendengarkan saran murid-muridnya dan melompat ke air untuk berusaha meraih bahan mantelnya itu. Padahal yang dia dapati hanyalah seekor beruang tak bahagia. Hanya saja saat itu ia masih agak gembira, yang kerap berendam di sungai karena ia merasakan arus sungai bak pijatan nikmat bagi pegal punggungnya. Sekarang bayangkan pemandangan berikut. Seekor beruang yang gembira dengan punggung yang pegal sedang asik sendiri, tenang mengambang di sungai dengan mata rapat terpejam dan tenggelam dalam pikirannya. Tanpa dinyana, seorang lelaki edan setengah telanjang mendarat di atas tubuhnya dengan diberi yel-yel semangat oleh sekelompok anak di tepi sungai. Betapa bencinya ia pada anak-anak dan mulai menarik-narik kulitnya. Tentu saja, beruang itu tidak takut atau khawatir karena butuh lebih dari seorang lelaki tak waras semi bugil untuk melukainya. Daripada memukul orang itu seperti lalat, si beruang hanya mendekap orang itu dan dengan perlahan menenggelamkannya. Namun demikian, bagi anak-anak yang terkejut takut di pinggir sungai, tampak seolah-olah sang guru tengah terkunci dalam kelahi mati-matian dan mereka pun berteriak, "Lepaskan kulit beruang itu!" Dengan sedih, sang guru hanya menjawab, "Aku sudah lepaskan, tetapi kulit itu tak mau melepaskanku." Dalam kisah ini, Rumi menegaskan bahwa sekali cinta Tuhan telah merengkuhmu, cinta itu tak akan melepaskanmu. Hasrat kita pada Tuhan, tulis Rumi, terkipasi oleh cintanya. Daya tariknya lah yang menarik semua musafir di sepanjang jalan. Apakah debu bertebangan tanpa angin? Apakah sebuah kapal mengambang tanpa sebuah samudera? Di tempat lain, Rumi memberitahu kita tentang seorang yang bertanya pada Tuhan, "Cinta itu apa?" Tuhan menjawab, "Kau akan ketahui bila kau tersesat dalam diriku." Kita mungkin mengira bahwa kita sudah menggenggam kulit bulu itu, tapi pada kenyataannya kulit bulu itulah yang menggenggam kita. Seorang kekasih tidak pernah mencari tanpa dicari oleh kekasihnya. Ketika cinta Tuhan tumbuh di hatimu, tulis Rumi, tak diragukan lagi Tuhan mencintaimu. Saat orang-orang yang haus mencari air
air itu pun mencari orang-orang yang kehausan. Tetapi tak ada cara untuk memahami cara-cara Tuhan secara nalar. Seorang anak kecil menyukai susu dan mendapatkan kekuatan darinya, tapi sulit menjelaskan atau menggambarkannya dengan tepat. Dia tidak bisa menyatakan kenikmatan yang didapatnya saat minum susu itu, atau betapa sengsaranya dirinya bila dia kehilangan susu itu. Jiwanya jatuh pada susu itu dan menginginkannya dengan teramat sangat. Pada saat yang sama, seorang teolog bisa menjelaskan susu dalam 1000 cara, tapi tak bisa menikmatinya. Untuk menjelaskan ini lebih jauh, Rumi menceritakan kisah sang sultan dan putranya yang bodoh. Ikuti kisah selanjutnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.